pertama adalah definisi karya ilmiah. Menurut Sekaran, karya ilmiah didefinisikan sebagai upaya yang terorganisir dan sistematis untuk menginvestigasi masalah spesifik yang membutuhkan suatu solusi. Menurut John, karya ilmiah adalah suatu tulisan yang ditujukan kepada masyarakat yang bersifat ilmiah tinggi. Karya ilmiah disebut juga sebagai karya tulis penelitian. Menurut Brotowijoyo, karangan ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan ditulis menurut metodologi yang baik dan benar. Selanjutnya, jenis-jenis karya ilmiah. Yang pertama yaitu karya ilmiah merupakan karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Ciri-ciri karangan ilmiah yaitu sistematis, objektif, cermat, tepat, dan benar. Tidak persuasif, tidak argumentatif, tidak emotif. Selanjutnya adalah karya semi-ilmiah. Karya semi-ilmiah merupakan karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta umum dan menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Ditulis dengan bahasa konkret, gaya bahasa formal, kata-katanya teknis dan didukung dengan fakta umum yang dapat dibuktikan benar atau tidak. Adapun ciri-ciri karangan semi-ilmiah, yang pertama adalah emotif, yang kedua persuasif, deskriptif, yang terakhir yaitu karya non-ilmiah. Karya non-ilmiah ini sangat bervariasi topik dan cara penyajiannya, tetapi isinya tidak didukung fakta, namun ditulis berdasarkan fakta pribadi. Umumnya bersifat subjektif, gaya bahasanya bisa konkret atau abstrak. Gaya bahasanya formal dan populer. Ketiga adalah contoh karya ilmiah. Yang pertama karya ilmiah yaitu skripsi, tesis, disertasi, laporan, jurnal. Kedua karya non-ilmiah yaitu cerpen, novel, dongeng, puisi. Karya semi-ilmiah contohnya artikel, editorial, opini, dan resensi. Selanjutnya yaitu perbedaan ketiga jenis karya ilmiah. Yang pertama, karya ilmiah memiliki struktur berupa bagian pembuka, pendahuluan, inti, penutup, dan daftar pustaka. Karya semi ilmiah memiliki struktur berupa inti masalah, penyebabnya, dan kesimpulan. Sedangkan karya non ilmiah tidak ada kerangka yang baku, terdiri dari pembuka, isi, dan penutup. Menyajikan fakta yang benar atau objektif yang dapat dibuktikan kebenarannya. Penulisan berdasarkan fakta umum dan opini dari penulis. Menyajikan fakta objektif, bisa juga fiktif. Bersifat persuasif, imajinatif, subjektif, emotif, dan deskriptif. Sistematif, objektif, tidak persuasif, tidak argumentatif, dan tidak emotif. Emotif, persuasif, dan deskriptif. Terdapat hipotesis, tidak terdapat hipotesis dalam penulisan, tidak terdapat hipotesis di dalam penulisan, menggunakan bahasa baku, gaya bahasa formal, konkret, dan populer, memiliki gaya bahasa konotatif populer. Materi terakhir yaitu persamaan karya ilmiah. 1. Penempatan gagasan pada jenis karya ilmiah dituangkan dalam bentuk tulisan. Yang kedua, penulisan karya ilmiah ditulis oleh satu orang atau kelompok. Yang ketiga, unsur-unsur penulisan karya ilmiah disusun secara sistematis. Yang keempat, dituliskan berdasarkan pengamatan maupun pengalaman yang sistematis dan terarah. Yang kelima, isinya berupa memaparkan suatu pembahasan untuk pengetahuan pembaca. Baiklah, sekian dari kami kelompok 5 untuk menjelaskan tentang materi karya ilmiah. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan.